bisa berjumpa lagi di sini. Sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga untuk pagi ini kita berjumpa, berkumpul seperti biasa, khususnya buat Padepokan Sinau Jagat. Alhamdulillah, hormat saya kepada Bukes Mas Karyo, tidak lupa buat cabang Banten Guru Adin yang sangat saya hormati. Dan untuk di Padepokan PDB, khususnya buat Kang Mas Marwan atau guru besarnya, alhamdulillah terima kasih bisa mengundang saya untuk kolaborasi bersama. Di sini saya hanya berbagi apa pengalaman saya dan apa yang selama ini saya dapatkan. Alhamdulillah saya sekarang bersama beliau Kaswa, sama Kang Mas Aswa. Di sini nanti ada pembuktian atau praktek, beliau sudah mengambil ijazah dari Kang Mas Marwan atau guru besarnya yang ada di PDB tentang ijazah perisai daya batin sekitar 9 bulan ya Pak ya, kurang lebih. Ya, jadi di sini beliau ingin mempraktekannya lagi supaya itu memang lebih bagus sekali untuk menambah keyakinan kita, kepercayaan kita sampai sejauh mana yang kita pelajari atau yang kita dapatkan dari ijazah tersebut. Karena dari ijazah itu keilmuan tersebut tujuannya untuk apa? Bukan untuk kesombongan atau keangkuhan atau menantang orang, itu bukan. Tujuan dari ijazah itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kesombongan ya. Saya ingatkan di sini bukan untuk kesombongan atau untuk unjuk kebolehan atau yang lainnya, itu bukan. Di sini hanya saya pribadi dari PDP juga hanya untuk saling sharing atau untuk saling berbagi pengalaman atau ingin menunjukkan salah satu apa yang kita dapatkan dari pengalaman jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, di sini nanti ada beberapa praktek yang beliau sudah ambil sekitar 9 bulan. Beliau sebenarnya sudah pernah praktek, cuman di sini kan untuk menambah keyakinan lagi, menambah kepercayaannya lagi, itu sangat bagus sekali. Makanya dari itu saya sarankan buat yang lain yang khususnya yang ada di PDB juga ataupun yang ada di Padepokan Sinau Jagat, praktek itu penting ya. Praktek itu penting ya, untuk menambah keyakinan kita itu sampai di mana kemampuan kita nantinya itu akan berguna buat siapa? Pertama itu berguna untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, baru ke orang lain atau khalayak banyak. Itu seperti itu. Banyak sekali manfaatnya, entah itu keilmuan apapun itu. Intinya kita di sini tidak ada unsur untuk kesombongan atau untuk kebolehan. Di sini kita hanya berbagi atau mempraktekkan sebuah keilmuan yang dimana keilmuan tersebut adalah positif. Insya Allah positif ya. Oke, kita lanjut saja video selanjutnya, ikuti terus perjalanannya. Kang Salim. Tuh Pak Kaswa, Kang Salim, mau ke sini dulu Pak. Nanti waktu itu kan jenengan sudah pengisian badan sama tasbih ya. Nanti kita coba serang tasbihnya Kang ya. Siap. Serang tasbihnya dulu, mudah-mudahan sih atas izin Gusti Allah energi ini ada apa enggak sih, kita buktikan di sini. Atas izin Gusti Allah, la haula wala quwata illa billah. Salam untuk semuanya. Monggo Kang Salim. Untuk selanjutnya di sini untuk pengetesan tasbih juga ada pengisian badan juga, tergantung dari tingkatan keilmuannya yang ada di PDB yang diberikan oleh Kang Mas Marwan. Di sini adalah nanti ada pembuktian dari fisik juga, dari orangnya juga. Kenapa harus praktek? Kita harus praktek ya supaya kita tahu ya, bukan hanya sekedar kita setelah memaharkan yang namanya keilmuan apapun itu kita praktekkan sendiri di rumah, walaupun kita sudah dikasih tahu tata caranya, tapi intinya setelah dipraktekkan beliaunya nggak bisa. Kenapa? Nah, disitulah kita saling mengoreksi diri kita bahwa pentingnya silaturahmi untuk meningkatkan kita saling mengenal satu sama lain. Yang belum kenal kita juga akan kenal, insya Allah. Bahwa silaturahmi itu, kalau menurut saya pribadi, silaturahmi itu nomor satu. Kalau buat keilmuan apapun itu, buat saya itu nomor satu. Silaturahmi itu nomor satu.
sangat luar biasa. Bagi saya keilmuan itu nomor 100. Benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang yang berilmu itu, kalau menurut saya, ada hubungannya dengan adab. Di atas ilmu masih ada adab. Jadi itu kalau buat saya pribadi, ilmu itu nomor 100 ya. Mohon maaf jika banyak kata saya, bukan bermaksud sombong atau apa, tapi ini adalah saling berbagi di sini tempatnya. Bagi yang lain khususnya yang ada di PDB ingin datang langsung, tinggal WA atau japri ke Kang Mas Marwan, datang praktek, itu sangat bagus. Nantinya akan saling kenal satu sama lain, akan meningkatkan kekuatan kita dalam silaturahmi. Itu saja, nanti kita akan praktekkan. Oh ya, untuk selanjutnya untuk pemesanan barang melalui tasbih, gelang, bisa japri langsung ke Kang Mas Marwan atau di PDB, Risa Daya Batin. Saya ingatkan sekali lagi, sudah sering saya ingatkan, jika kalian memaharkan suatu benda, baik itu yang berwujud tasbih atau gelang atau cincin atau apa, jangan kalian sekali-kali menduakan ya Tuhan kita, karena benda itu adalah benda mati. Betul. Ya, benda mati. Jangan sekali-kali. Tetap kita berpegang teguh yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intinya jangan sampai menuhankan, karena semua itu sebenarnya adalah benda biasa. Ya, semuanya atas izin Allah. Ya, ingat ya, semuanya atas izin Allah dan ridhonya Allah. Jadi di sini nggak ada unsur kesombongan, gitu aja ya. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada tasbihnya beliau, Kang siapa namanya? Kang Kaswa. Di sini akan saya coba mempraktekannya. Bagi yang belum tahu tata caranya, jangan sekali-kali mencoba, karena ini nanti akibatnya akan fatal kalau yang belum tahu tata caranya ya. Di sini ini adalah benda ya, sebenarnya tadi yang sudah saya jelaskan, ini adalah benda biasa. Cuman namanya itu berbeda-beda, ada tasbih, ada gelang, dan ada cincin, ada apapun itu. Intinya di sini adalah benda mati. Jangan sekali-kali menduakan, minta bantuan sama yang ada. Jangan mengharapkan kalian itu memakai benda, memakai seperti ini, memakai kalung, memakai cincin atau apa. Hanya berlindung pada dia, jangan, itu salah ya. Salah besar. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi ya, buat yang lain yang pernah mengambil tasbih ini atau gelang dari Kang Mas Marwan atau PDB, jangan sekali-kali menduakan Tuhan kita ya. Betul. Karena itu nanti tidak ada fungsinya sama sekali. Betul. Ya, saya ingatkan, jangan dibuat sebagai untuk kesombongan kalian setelah ngambil benda seperti ini atau gelang atau cincin wujudnya itu. Jangan dibuat kesombongan, karena itu nanti enggak ada fungsinya. Akan hilang sendiri. Akan hilang sendiri energinya ya. Saya ingatkan itu. Makanya saya tidak berhenti untuk mengingatkan kalian, khususnya yang mengambil mahar atau memaharkan benda seperti ini, tasbih atau gelang dari Kang Mas Marwan, itu hanya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita sampai jauh mana ya. Jadi intinya jangan menduakan Tuhan kita, itu nggak boleh ya. Mana energinya akan hilang sendiri tanpa kalian tahu, tanpa kalian sadari. Fungsi dari benda ini nanti nggak ada apa-apanya. Ya, ingat, ini hanya benda mati, hanya benda biasa ya. La haula wala quwata illa billah, intinya seperti itu aja. Betul sekali, Kang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya pantunnya cukup luar biasa, Kang. Iya, ya.
lumayan baru pertama kali di situ. Jadi energinya masih murni itu. Pak Kasma, ini biar ikut nyerang, boleh misalnya? Boleh. Untuk Pak Kasma, dengan yang dengan waktu itu, ya pakai itu nggak apa-apa itu bentukan itu. Ini sama ya kan, parahnya sama, parahnya sama. Wah, belum. Pak. Nah, ini tenaganya ada, Ada. ya. Cuman amarnya belum ada. Ya. Tapi tetap jenengan kena ininya, kan Salim ya. Tadi kena ininya ya. Iya. Tetap jenengan kena apa pantulannya. Itu biasanya. Coba ditinggal lagi. Nah, ini untuk yang lain ya. Ini tadi suatu contoh tenaganya ada, cuman amarahnya belum ada amarahnya. Jadi tetap itu kena, tapi beliau sudah kena pantulannya, begitu. Sempat jatuh beliau tadi. Ini coba nanti tingkatkan amarahnya Pak untuk edukasi yang lain yang di dalam grup, monggo silakan disimak saja. Tahan langsung. Nah, ini sudah aktif, amarahnya sudah dikumpulkan di sini Pak ya. Iya. Alhamdulillah, kedua langsung udah bisa beliau ya. Untuk contoh yang lain, barangkali nanti silakan ditanyakan sih di grup, beliau ada namanya Pak Kaswa di grup yang belum bisa merasakan gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jika memang amarahnya itu benar-benar udah bangkit, kita kumpulkan di sini, lalu kita salurkan ke tangan. Insya Allah itu nanti kayak itu tadi itu. Kalau yang pertama memang tenaga punya, tapi emosi itu amarahnya itu belum kumpul. Nah, ketika mau menyerang, dia akan buyar, akan menghilang. Itu seperti itu. Energinya. Jadi betul. otomatis ini bisa akan kena. Caranya seperti itu. Jika nanti yang lainnya ada yang ingin praktek, ingin mencoba, silahkan datang aja ke sini. Karena di sini itu selalu membuka untuk praktek, untuk pengetesan juga di sini. Kalau saran saya sih, kalau untuk hari ini nih, tadi ada yang datang 3 orang atau 4 orang, itu malah lebih bagus. Nanti tujuan saya adalah untuk saling santri sama santri itu saling menyerang. Itu khususnya yang kalau bisa, khususnya ya, mohon maaf, khususnya kalau yang bisa itu yang udah diisi sama badan juga. Kalau bisa, jadi istilahnya tasbihnya dipakai, badannya udah diisi juga. Nanti di situ ada saling serang sampai sejauh mana, saling membangkitkan amarahnya gitu loh. Jadi di situ nanti akan tahu sama-sama mental atau enggak gitu, seperti itu. Jadi nanti itu juga pertunjukan sangat wow banget gitu. Iya, bisa betul, saling betul. mental gitu. Ini bukan tenaga dalam, ini adalah perisai. Perisai. Mereka saling mempunyai perisai sampai di sejauh mana
Bagi yang punya amalan yang ada ijazah dari PDP, tadi seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya bilang dari pengisian badan juga, karena jadi begini. Jadi yang ada amalannya itu fungsinya adalah untuk menambah energi yang ada di badan kita itu juga bisa. Sampai sejauh mana energinya dia berkembang, ya. Apa dia wiridkan atau tidak nanti akan tahu. Dia akan mental atau enggak, disitulah kita akan tahu. Nah, aktif dia seringnya berzikir, mengamalkan dari ijazah PDP tersebut. Jadi seperti tujuan saya seperti itu. Kita nanti akan tahu. Ya, bagi yang lain silakan datang langsung boleh. Japri ke Kang Mas Marwan juga boleh, silakan. Ini tadi beliau nyerang tasbih sendiri Kang Salim ya. Iya. Ini Pak Kaswa, pada saat menyerang tasbih tadi, pertama itu kena sampingnya, tapi jenengan yang ngerasakan apa itu? Kayak jeblak gitu. Jeblak. Terus yang kedua, ketiga apa yang dirasakan? Itu kayak ada pantulan. Terus di badannya terasa apa sekarang? Kalau di badan itu terasa kayak gitu ya. Tapi ini kan udah badannya kan sudah ada Kang Salim. Ya, nanti kita kalau tes memang badannya. peka memang seperti itu Pak. Jadi intinya kalau amar kita udah benar-benar bangkit, kita kumpulkan menjadi satu. Kalau bisa itu kita salurkan ke tangan juga untuk memukul. Dan di situ nanti kalau kepekaan tubuh kita itu peka, dia dapat merasakan energi yang ada di benda tersebut. Dia akan merasakan seperti tegangan, seperti arusan listrik atau apa, panas atau apa. Di situ nanti rasanya akan berbeda-beda setiap orang. Tapi intinya bisa merasakan energi tersebut sudah termasuk lumayan. Ya cukup lah, sudah bisa mengendalikan Iya. unsur elemen apinya. Kan sudah pernah dibuktikan ke beliau Pak ya. Pada saat diserang dua orang itu dari PB, maaf ini sebut ya, dari Pusat Banten sama dari PSS ya. Itu sampai Bapak ini bilang kaku, gentak, dua-duanya tumbang kan. Gitu. Jadi benar-benar sudah bisa mengendalikan. Itu baru pertama kali beliau ini saya ijazah. Dan itu pengetesan itu ibaratnya antar padepokan ya, ada Maung Bodas, PB dan PSS itu. Nah itu real itu tanpa rekayasa, betul Pak Kaswa? Ya. Ini nanti kita coba badan panjenengan masih ada Pak, atau tidak. Tapi dengan percaya sama la haula wala quwata illa billahil azim ya, jangan percaya sama tasbih. Makin kita tawadhu sama Gusti Allah, makin kita memohon pertolongan sama Gusti Allah, itu makin banyak energi dalam badan kita begitu Pak. Dan khasiatnya pun banyak, ini nggak cuma ini saja, ini hanya salah satu pembuktian dari energi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu Kang Salim. Kurang lebihnya. Untuk selanjutnya kita boleh coba ya ke badan langsung ya. Silakan ke badan langsung boleh. Nanti jangan tinggal dilihat tenang boleh. Iya. Dari belakang dulu apa Kang Salim? Di belakang. Pak Kaswa ada pesan? Tanpa ngomong saya. Iya. Diam pokoknya diam. Muter sampai muter beliau. Ini kok kayak muter ya? Iya beda, ini energinya sangat kuat sekali Kang Salim. Mual, bisa ditarik Pak Kaswa. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh dari belakang, tulang ekor. Sembuh. Di ulu hati terasa tuh Kang Salim. Coba Pak, depannya Pak, perutnya. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Udah mendingan Pak. Kayak muter energinya udah muter gitu. Beda sama yang lain. Nanti lihat videonya aja Pak, ini Pak. Ya, sekarang dari depan nggak apa-apa. Depan juga diam aja saya. Ya diam saja. Majuan dikit Pak, biar kelihatan. Nah,
Kaku Pak. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sontoloyo. Bapak tadi bilang apa? Walaupun telat, tadi saya udah kena duluan itu. Udah kena duluan, langsung masuk sugestinya itu. Gini tadi. Kalau gitu jangan sembuh Pak, lemes gitu, lemes dulu. Nanti salah komunikasi kayak kemarin. Aku ininya ikut kaku Pak. Bener. Iya. Aku bener nggak bohong. Nggak bisa saya. main nanti. Oke. Oke buat semuanya Master dan Batar, khususnya di Padepokan Sedang Sejagat dan PDP. Jadi seperti itu. Sedikit ada lucunya juga, memang ini nyata. Karena saya udah sering dibikin kaku ya. Jadi saya itu kalau tadinya kalau saya bilang sama Kang Mas ini, saya bilang jangan bikin kaku. Tadi saya lupa nggak bilang. Saya udah sering dibikin kaku masalahnya. Gitu. Jadi Saya seperti penasaran. itu. Jadi seperti itu aja. Ya. Ini kalau yang belum percaya mau praktekkan sendiri, boleh datang ke rumahnya nih orangnya nih. Silakan Mas, jelasin. Ya, untuk saudara-saudara saya yang khususnya sudah melakukan pengijazahan, pemaharan, ditingkatkanlah ya untuk zikir-zikirnya supaya kita lebih dekat sama Gusti Allah begitu ya. Tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan. Tujuannya di sini pembuktian bahwa energi la haula wala quwata illa billah ini nyata ya, ini nyata dan itu fungsinya banyak sekali, bukan untuk ini untuk apa ya, untuk membuktikan bahwa ilmu ini nyata gitu, nggak ada rekayasa, nggak ada tipu-tipu, dan yang nyerang pun juga orang lain. Bahkan Pak Kaspa sendiri yang sebagai pengisian juga ikut menyerang, jadi nggak ada setting-settingan. Jadi kita nggak, ya maaf ya, emang begitu kenyataannya ya. Jadi silakan saja bagi yang saudara kita yang jauh yang nggak bisa mengikuti datang ke sini, silakan ikuti YouTube saya, tutorial saya melalui grup WA. Ya saya itu ada di situ ya. Bagi yang mau datang, monggo silahkan ya. Saya terbuka untuk semuanya, itu saja. Itu saja kiranya wabillahi jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.